Sejumlah oknum TNI melakukan penyerangan ke Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara Kaltara pada Senin 24 Februari malam. Anggota TNI yang diduga terlibat telah diperiksa. Sejak kejadian, Danionif 613 CJA sebagai satuan induk telah menggelar apel luar biasa dan melakukan pemeriksaan terhadap personel yang diduga terlibat, jelas Kapendam 6 Mulawarman, Kolonel Kaf Kristianto melalui keterangannya, Selasa 25 Februari. Selain itu, Dansat Brimob Polda Kaltara, Danrem 92 MRL, dan Brik 24 BC, serta Dandim 0907 Tarakan, telah melaksanakan koordinasi intensif guna menjaga soliditas TNI Polri di wilayah Kalimantan Utara. Sambungnya, menurut Kristianto, kejadian tersebut terjadi akibat salah paham. Ia memastikan situasi di kota Tarakan saat ini kondusif. Kodam 6 Mulawarman menegaskan bahwa kejadian yang melibatkan beberapa anggota Bantuan Penugasan BP Satgas Yonif 614 RJP di Tarakan pada Senin malam, 24 Februari tahun 2025 sekitar pukul 23.30 WITA, merupakan kesalahpahaman semata. Saat ini, situasi di kota Tarakan tetap aman dan kondusif, ujarnya. Akibat penyerangan yang terjadi, pos pengamanan hingga ruang Kapolres Tarakan rusak parah. 5 polisi dilaporkan terluka dalam penyerangan ini. Pejabat Polres Tarakan telah membenarkan insiden ini. Namun, ia belum dapat berkomentar banyak. Belum diketahui apa pemicu penyerangan. Insiden yang terjadi sekitar pukul 23 WITA itu juga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas di dalam markas kepolisian. Menurut laporan awal yang diterima KOMP STV, Selasa 25 Februari 2025, sekitar 20 orang oknum TNI tiba di dekat Mako Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka kemudian turun dan berjalan kaki menuju markas sambil membawa batu, kayu, dan besi. Setibanya di lokasi, kelompok tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap 2 anggota polisi yang tengah berjaga. Tidak berhenti di situ, para pelaku juga merusak sejumlah fasilitas di dalam Mako Polres Tarakan. Beberapa barang yang mengalami kerusakan antara lain meja dan kursi di depan sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT, kaca di ruang Kapolres, dan ruang Satuan Penegakan Hukum ITLE, serta beberapa jendela. Saat mobil patroli tiba di lokasi untuk merespons insiden tersebut, kelompok penyerang beralih dan mengejar petugas kepolisian lainnya hingga ke Jalan Yos Sudarso, dekat restoran cepat saji McDonald S. Dalam pengejaran tersebut, salah satu polisi kembali menjadi korban pengeroyokan, dan senjata api laras panjang yang dibawanya dilaporkan dirampas oleh oknum TNI tersebut. Lebih dari itu, 2 anggota polisi lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka. Seluruh korban saat ini menjalani perawatan di RSUD Yusuf SK. Dugaan sementara menyebutkan bahwa para pelaku menggunakan senjata tambahan berupa senpi laras pendek airsoft gun, sangkur, dan keramik dalam aksi penyerangan tersebut.